Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 12120808015 dari kelas 5B. Di sini saya akan menyampaikan analisis jurnal internasional pada matkul metodologi penelitian. Pertanyaan yang pertama yaitu tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnalnya. Judul artikel yang saya ambil di sini yaitu berjudul Using Lexical Analysis to Predict Lewis Acid-Base Model Used in Response to an Acid-Base Proton Transfer Reaction. Dan penulisnya yaitu ada Amber J. Dutt, Kimberly B. Fields, and Jeffrey R. Rucker. Dan nama jurnalnya yaitu saya mengambil dari Journal of Chemical Education. Di sini yang nomor 2 yaitu tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Dalam artikel yang saya ambil ini terdapat beberapa permasalahan pokok yang dibahas, yang diantaranya yaitu pertama, penggunaan teknologi untuk meningkatkan penilaian formatif terhadap konsepsi siswa dalam bidang STEAM. Artikel ini membahas tentang penggunaan analisis teks komputerisasi dan model regresi logistik untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang reaksi asam basa. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam penggunaan perangkat lunak analisis teks SPSS modeler. Dalam artikel menyebutkan bahwa harga perangkat lunak ini sulit ditemukan secara online dan ketersediaannya terbatas. Yang ketiga yaitu pentingnya mengidentifikasi pengaruh konteks yang berbeda terhadap validitas prediktif model regresi logistik yang digunakan. Penulis menyebutkan bahwa model ini perlu dievaluasi lebih lanjut dalam konteks lain, seperti institusi yang menerapkan kurikulum CLU, strategi pembelajaran aktif seperti POGIL, atau kurikulum yang menekankan keterampilan praktik ilmiah. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa permasalahan tersebut penting diteliti. Pentingnya penelitian ini diperlakukan yaitu yang pertama yaitu karena untuk memahami model asam basa Lewis dalam menjelaskan reaksi kimia, karena model ini termasuk konsep kunci dalam kimia organik. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam menggunakan model asam basa Lewis sehingga dapat memperbaiki pemahaman siswa yang salah tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan model prediktif yang berguna untuk mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang tepat kepada guru untuk memodifikasi dan menyesuaikan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu meningkatkan pembelajaran karena dengan mengetahui miskonsepsi yang terjadi pada siswa, pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, rumusan masalah atau tujuan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat prediktif yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang kimia asam basa. Selain itu juga memiliki tujuan untuk mendapatkan berbagai macam tanggapan dari siswa tentang gambaran pengetahuannya serta untuk membangun model regresi logistik prediktif berdasarkan data analisis leksikal. Yang kelima yaitu jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Dalam artikel ini, kerangka teoritik yang mendukung permasalahan tersebut adalah model asam basa Lewis. Model ini penting dalam mengidentifikasi dan menjelaskan pembentukan dan pemutusan ikatan dalam mekanisme reaksi yang diajarkan dalam kursus kimia organik tingkat 2. Pemahaman terhadap model ini sangat penting untuk keberhasilan dalam kursus kimia organik. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 6, yaitu identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Metode penelitian pada penelitian sekarang itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana data dikumpulkan dari 2 bagian semester. Pertama dari kurs kimia organik selama 1 tahun, sebuah item respons konstruksi yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai instrumen penelitian, dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis leksikal dan model regresi logistik binomial. Dan desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian cross-sectional. Data dikumpulkan pada saat yang sama dari 2 kelompok mahasiswa yang mengikuti kurs kimia organik. Desain ini mungkin untuk peneliti membandingkan dan menganalisis data dari 2 kelompok tersebut. Sedangkan prosedur penelitian dimulai dengan memberikan item respon konstruksi pada mahasiswa sebagai bagian dari tugas rumah mingguan. Item respon ini kemudian dinilai untuk kelengkapan data yang dikumpulkan, kemudian dibersihkan dan dianalisis menggunakan teknik analisis leksikal
dan model regresi logistik binomial. Data juga dibagi menjadi dua set, yaitu set pelatihan dan set pengujian untuk membangun dan menguji model prediksi. Untuk pertanyaan ketujuh, yaitu identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, penelitian ini menggunakan instrumen berupa Constructed Response Item yang dirancang untuk mengukur penggunaan model asam basa Lewis dalam menjelaskan reaksi asam basa. Data dikumpulkan melalui tugas tulis yang diberikan kepada mahasiswa, selain instruksi formal tentang teori asam basa. Selain itu, teknik analisis leksikal digunakan untuk menganalisis respon-respon mahasiswa secara efisien dan efektif, dan data yang dikumpulkan lalu dibersihkan dan dibagi menjadi set pelatihan dan set pengujian untuk membangun dan menguji model prediktif. Yang kedelapan yaitu bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan. Untuk mengolah dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis leksikal dan model regresi logistik binomial. Data yang dikumpulkan dari siswa dibagi menjadi set pelatihan dan set pengujian. Set pelatihan digunakan untuk membangun skema pengodean komputer dan model regresi logistik, sedangkan set pengujian digunakan untuk menguji model yang telah dibangun. Analisis leksikal dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, model Premium Text Analytics. Data dibersihkan untuk menghapus spasi tambahan dan karakter HTML yang mungkin salah terjemah saat mengunduh data dari Qualtrics. Kata-kata yang salah eja tidak diperbaiki dan ejaan yang salah dimasukkan sebagai sinonim untuk kata-kata yang dieja dengan benar saat membangun skema pengodean komputer. Data kemudian dibagi secara acak menjadi set pelatihan dan set pengujian dengan perbandingan 70:30. Skema pengodean komputer dibangun secara eksklusif menggunakan data set pelatihan. Kata-kata umum diekstraksi dari data menggunakan mekanisme bawaan dalam SPSS Modeler. Setelah pengodean komputer selesai, dilakukan analisis regresi logistik binomial. Model regresi logistik ini memiliki tingkat akurasi prediksi sebesar 0,87 yang berarti komputer dapat memprediksi dengan benar 87% kode manusia. Tingkat prediksi ini melebihi tingkat akurasi rekomendasi sebesar 0,70 untuk penilaian. Dan dengan menggunakan teknik analisis leksikal dan model regresi logistik binomial ini, data dapat diolah dan dianalisis dengan efisien dan efektif, sehingga hasil analisisnya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengetahuan siswa dan digunakan sebagai alat penilaian formatif dalam pengajaran. Pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana deskripsi temuan dari kesimpulan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model asam basa Lewis dalam penilaian formatif dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa tentang reaksi asam basa. Hasil penelitian ini menyarankan agar instruktur mengevaluasi penggunaan model asam basa Lewis oleh siswa dan mengatasi kekurangan yang diamati melalui instruksi yang dimodifikasi atau remed. Namun, penilaian formatif menggunakan item ini terbatas oleh waktu yang dibutuhkan untuk menilai tanggapan secara manual dan terbatas dalam kegunaannya untuk kursus dengan jumlah peserta yang besar. Oleh karena itu, pengembangan alat prediksi otomatis menggunakan analisis teks dapat menjadi solusi yang lebih efisien untuk penilaian formatif dalam skala yang besar. Selanjutnya nomor 10 yang tentu terakhir yaitu bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda. Manfaat yang diperoleh dari artikel tersebut yaitu saya dapat membantu dalam perencanaan penelitian yang fokusnya pada pengembangan metode penilaian formatif yang lebih efektif, serta dapat menambah wawasan tentang cara penggunaan analisis otomatis untuk mengidentifikasi pemahaman siswa dan mengembangkannya ke model prediktif. Sekian analisis jurnal internasional yang saya diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.